Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Spot Channel di sini, dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga perjalanan kita 1 tahun ke depan betul-betul menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang berguna bagi diri kita, keluarga, dan bahkan orang lain di luar sana. Perjalanan 1 tahun kemarin semoga kemudian menjadi tolak ukur yang baik, sehingga kemudian kita bisa memperbaiki apa yang kurang tentunya. Teman-teman, kali ini seperti biasa masih ingin mereaksi sebuah video tentu masih berkaitan dengan taksi online, kawan-kawan. Tapi saya sedikit ingin memberikan jawaban satu hal kepada teman-teman, karena ada banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa sih kok tidak mereaksi atau meliput tentang turnamen atau mereaksi tentang olahraga yang ada di sekitar kita di sini? Begini kawan-kawan ya, saya lagi mencoba untuk mencari hal-hal yang baru sih dalam hal ini, karena saya melihat bahwa di sekeliling saya itu banyak sekali hal yang kontroversi yang berkaitan dengan taksi online gitu kan. Entah itu mobilnya, entah itu sepedanya, dan mungkin yang lain juga seperti itu. Makanya saya tertarik di sini untuk mencoba untuk nimbrung juga gitu. Tidak berarti saya melupakan konten-konten yang menjadi kebiasaan saya sehari-hari seperti itu, karena perlu diketahui teman-teman yang ada di luar sana, saya juga adalah pecinta olahraga, jadi tentu tidak akan pernah lepas dari kegiatan-kegiatan itu. Tapi terlepas dari itu, saya terpanggil untuk sedikit juga memberikan komentar atau pandangan-pandangan saya secara pribadi terhadap masalah-masalah yang terjadi antara customer, driver, atau mungkin juga aplikasi yang mengendalikan semua pekerjaan ini gitu kan. Karena saya berangkat dari penumpang sebetulnya. Saya berangkat dari customer. Saya ini adalah pengguna taksi online gitu. Keseharian saya kalau misalnya mau pergi kemana-mana, saya selalu menggunakan taksi online seperti itu. Tetapi yang ada di luar sana justru banyak sekali yang saya lihat konten-konten yang justru mempersoalkan, terutama di penumpang begitu kan ya. Karena memang entahlah, karena memang penumpang itu jarang mungkin bikin konten yang berkaitan dengan keluhan-keluhan dia. Justru yang banyak itu adalah para driver ya teman-teman ya, yang bikin konten. Tentu konten dia adalah yang tentu berkaitan dengan dirinya sendiri gitu kan ya. Kepentingannya sendiri seperti itu ya. Termasuk masalah-masalah yang dialami pada saat itu mungkin menarik juga untuk dikontenkan seperti itu. Maka saya berangkat dari itu, kemudian mencoba untuk membaca dari dua sisi. Lalu kemudian tidak berhenti di situ, saya juga mencoba untuk menjadi driver taksi online, mencoba untuk merasakan situasinya seperti apa sih, sebetulnya ada masalah di mana gitu kan ya. Kenapa kok sering terjadi miskomunikasi di lapangan? Jangan-jangan drivernya yang nggak benar nih, atau jangan-jangan emang customernya juga yang nggak benar. Jadi saya mencoba untuk mendalami dua-duanya seperti itu, dan pada akhirnya saya tertarik untuk bikin konten yang berkaitan dengan taksi online seperti itu. Lalu saya kemarin bikin konten juga yang berkaitan dengan taksi online begitu. Jadi ada juga komentar yang saya sih berharap teman-teman itu memberikan kritiknya
sekaligus solusinya begitu kan ya. Karena kita jujur aja kita tidak terlalu paham ya soal regulasi di taksi online seperti apa gitu. Kita hanya mencoba untuk memberikan gambaran apa yang terjadi dan yang kita alami, bahkan mungkin juga yang dialami oleh teman-teman kita yang lain ya, seperti itu. Baik, jadi ada yang berkomentar seperti ini. Kontennya seperti siraman rohani begitu. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran sahabat saya yang memberikan komentar seperti ini. Saya pikir sih saya sudah berusaha untuk menjelaskannya secara baik ya, berdasarkan video-video yang saya reaksi, yang saya komentari seperti itu. Ya saya sudah memberikan komentar seperlunya dan semampu saya, karena memang karena cara kita berkomunikasi di depan kamera juga tentu belibet gitu kan ya. Jadi ya mohon dimaklumi seperti itu. Jadi ada lagi komentar yang mengatakan bahwa nggak jelas videonya begini. Tapi secara keseluruhan is okay. Saya suka dengan komentar Anda, dan saya sih berharap kalau misalnya ada komentar, Anda berikan sedikit solusinya. Jadi oke lah kalau katakanlah Anda mengkritik 2:1 lah atau 3:1. Jadi solusinya 1, kritiknya 3. Jadi kita merasa nyaman gitu kan ya. Ini apa sih gitu kan, maunya apa sih gitu. Contohkan seperti itu, kayak gimana enaknya gitu. Baik, seperti biasa saya akan mereaksi satu buah video dari seorang YouTuber juga gitu, konten kreator yang senantiasa dia konsisten sebetulnya untuk mengkritik keberadaan customer yang mungkin menurut dia itu kurang bisa memahami atau perasaan sang driver begitu. Jadi konsisten kawan-kawan. Bahkan tidak jarang sahabat saya Ronald, tidak jarang beliau mengkritik pedas terhadap kebijakan aplikasi taksi online begitu. Tapi kita semuanya harus kemas dengan baik tentunya ya. Kita komentari pernyataan beliau nanti dengan baik juga gitu. Jadi saya salut untuk orang yang satu ini, karena ya, di samping mereka bercerita tentang pengalamannya, tentu dia juga senior di sini dan paham betul bagaimana suka duka menjadi seorang taksi online. Baik, sebelum kita membahas soal video beliau ini, ingin memberikan satu siraman rohani lagi. Bukan itu kawan, bukan siraman rohani persisnya, tetapi saya mencoba untuk memberikan kalimat-kalimat bijak itu aja yang saya bisa pahami saja sesuai dengan sepengetahuan saya. Dan kalau misalnya di luar sana menganggap bahwa kalimat-kalimat itu mungkin tidak terlalu cocok, tidak terlalu baik, ya saya mohon maaf gitu. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, baik. Kaitannya dengan kritik 3:1. Saya ingin memberikan satu kata yang bijak mungkin untuk para teman-teman yang suka berkomentar tidak jelas juga begitu menurut saya. Begini teman, pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi sebuah tindakan, tindakan bisa jadi menjadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter akan menuntun ke takdir perjalanan hidupmu. Jadi teman-teman, jika pikiran kita selalu positif, maka output
dari kata-kata kita pun juga akan menjadi positif. Karena itu, bijaklah berkomentar di media sosial. Minimal kata-katamu itu mendatangkan manfaat buat orang lain. Minimal kalimatmu menjadikan orang lain lebih pandai. Minimal apa yang Anda katakan membuat orang lain jadi memperbaiki dirinya. Karena itu, selalu bijak memberikan komentar-komentar di media sosial. Sebab kalimatmu adalah nasibmu. Itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, apa kabar? Salam satu aspal bang. Kalian berada, gua harap semuanya selalu sehat ya, dan tetap gacor atau mungkin selalu diberikan rezeki yang lebih nih di sini teman-teman. Oke, di sini gua akan berkomentar atau mungkin akan menanggapi beberapa komentar-komentar teman-teman di YouTube ya. Jadi berbagai macam komentar yang mengomentari, ada yang bilang driver lagu lu, terus ada lagi yang bilang driver tidak bersyukur dan sebagainya. Berbagai macam kritikan tentunya menyerang diri gua di sini teman-teman. Jadi teman-teman begini, tampaknya Bang Ronald ini mencoba untuk memberikan reaksi balik dari para penonton YouTube beliau gitu, karena mungkin dia menganggap bahwa penontonnya sedikit keras memberikan komentar atau kritikan. Makanya tadi itu teman-teman, saya itu sudah memberikan kata pembuka tadi di awal bahwa kata-kata itu penting sekali sebetulnya, karena kata-kata itu bisa menciptakan sebuah karakter di dirimu. Nah, seiring sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Bang Ronald ini, dia mengkritik kebijakan, maksudnya komentar. Ada yang mengatakan dia driver songong lah, dia mengatakan bahwa driver sombong lah gitu kan ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena mungkin di kontennya Bang Ronald ini selalu, karena memang dia adalah driver yang konsisten juga, tidak hanya mengkritik gitu kan para penumpang dan aplikator gitu, tapi dia juga konsisten memilih orderan begitu ya. Nah, terkait dengan itu mungkin ada penonton-penonton yang lain atau mungkin reseller gitu kan yang menganggap bahwa driver tidak bersyukur lah dan sebagainya. Santai bang, saya mendukung Anda bang. Terus bang, tapi dengan kepala dingin menanggapi bang. Kita lanjut teman-teman. Mungkin terkait gua sortir orderan, gua cancel orderan. Jadi gini sebenarnya teman-teman, ya gua nggak tahu mereka ini driver atau bukan. Kalau menurut gua ya, ada driver yang cerdas dan ada driver yang memang mungkin berpikirnya ya mungkin juga dia punya keluarga ya, jadi harusnya dia ambil semua orderan yang masuk. Jadi kalau versi, nah kalimat ini saya sedikit ingin komentari bang, mohon izin bang. Tadi abang mengatakan bahwasanya ada driver yang cerdas, tapi kemudian Anda tidak melanjutkan bahwa kalau ada driver yang cerdas tentu juga ada driver yang tidak cerdas. Tapi abang tampaknya lebih menyukai kalimat yang ada driver yang cerdas, ada juga driver yang mencocor semua orderan. Entahlah orderan itu merugikan, entahlah order itu membahayakan. Anda ambil semua orderan itu gitu kan ya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Bang Ronald. Apakah itu yang Bang Ronald maksud driver yang tidak cerdas begitu? Meskipun pada akhirnya Bang Ronald dengan ekspresi
menunduk begitu, melihat ke bawah, itu menandakan bahwa Bang Ronald menyadari bahwa kalau memang itu dilakukan, ya mau gimana, karena itu kan eh, ada kewajiban moral untuk Anda menghidupi keluarga Anda. Mungkin begitu kalau saya menganalisa dari ekspresi atau gestur Abang menjelaskan tentang cerdas dan tidak cerdas tadi ini. Baik, teman-teman, kita lanjut. Ini menarik. Si gue di sini ya mungkin gue bisa kategorikan gini, karena memang gue tahu aturan, karena memang gue tahu prosedur seperti ini teman-teman. Alasan gue kenapa sering cancel atau mungkin melewatkan orderan di sini karena satu, yang pertama, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh customer Gojek gitu loh. Jadi biar mungkin di sini bukan hanya driver yang menonton channel YouTube gue, tapi mungkin banyak juga customer atau reseller atau mungkin restoran food yang mungkin menyaksikan gimana penyortiran orderan yang gue lakukan. Dan tentunya juga customer di sini banyak yang menyangka ini driver sombong banget ya, ini driver belagu banget ya, ini driver tidak bersyukur banget ya. Kalau untuk ngomongin sebenarnya aturan atau prosedurnya memang customer sudah memahami, harusnya sih gue nggak akan nyortir ya teman-teman ya, sebenarnya gitu loh. Tapi ya menurut gue jauh dulu sebelum memang bonus ini hilang. Oke, kita putus videonya di sini dulu teman-teman. Ini yang mau saya kritik sedikit, bukan kritik ya, ingin saya perjelas di sini, jangan sampai kemudian kita para driver di sana salah memahami. Begini, kawan-kawan. Tadi kalimat Bang Ronald begini tepatnya. Kalau customer tahu aturan, maka saya tidak akan pernah mensortir, atau mungkin saya tidak mensortir begitu. Bang Ronald, sortir itu Bang, menurut saya nih Bang ya, menurut saya sama sekali tidak berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan seorang reseller atau customer memahami aturan. Sebab Anda mensortir itu sebelum bertemu dengan customer atau reseller Bang, sebelum bertemu nih, ya kan? Misalnya Abang nih, sortir nih, ada masuk, Anda online begitu kan? Atau teman-teman semuanya yang di rumah online begitu kan? Membiarkan orderan itu lewat, itu yang disebut dengan sortir, kalau menurut saya. Lalu, bagaimana Abang kemudian bisa mengatakan bahwa Anda mensortir itu lantaran banyak pengguna atau reseller atau customer tidak memahami aturan? Bagaimana mungkin Bang? Tidak relevan, karena mensortir itu Anda kan belum bertemu dengan customer itu Bang. Bang Ronald kan tidak tahu kalau customer itu sedang membawa apa. Bagaimana mungkin Abang kemudian mengkaitkan dengan tindakan sortir Anda dengan pengetahuan para customer begitu Bang? Kalau menurut saya Abang mengsortir itu sama sekali bukan karena itu, tapi karena Abang ingin mencari order yang sesuai dengan keinginan Abang. Mungkin Abang ingin argonya besar, mungkin karena bisa juga karena jemputnya jauh, sehingga kemudian kalau dihitung-hitung secara matematis Abang rugi begitu, sehingga kemudian melewatkan orderan itu. Itu Bang, menurut saya itu sedikit yang ingin saya kritisi tadi, karena Abang mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau mereka tahu maka saya tidak akan mensortir begitu Bang. Sedikit ya. Beda lagi kalau Abang mengcancel itu Bang, bisa Anda di tempat itu, pun juga bisa Anda tidak di tempat itu. Lalu bagaimana
kita menyimpulkan kalau mereka semua tidak mengerti aturan, ya kita datanglah ke lokasi, kita bertemu dengan dia. Nah, begitu kita sampai di sana, maka kita disuruh bawa barang lah yang tadi dikatakan besar-besar itu, atau mungkin penumpangnya banyak lah, atau mungkin makanannya yang aneh-aneh lah, yang seperti boleh lah abang kalau mengatakan seperti itu, bahwasanya saya meng-cancel itu karena banyak customer yang tidak tahu aturan, tapi mensortir tidak dong bang. Nah, jadi saya disclaimer dulu bahwasanya abang mensortir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengetahuan para customer. Kenapa? Saya sendiri juga customer bang. Tadinya saya customer, ingin tahu saja. Kemudian menjadi driver itu seperti apa persoalannya di lapangan seperti apa. Oke, baik bang. Mohon izin dan mohon maaf bang ya. Saya lanjut videonya bang. Di waktu ada bonus pun yang 180 sampai 200 ribu, gue memang selalu akan meng-cancel orderan ketika memang itu sudah menyalahi aturan seperti itu. Tapi ya nggak mungkin dong ketika gue bawa orderan yang memang sudah menyalahi aturan dan ini membahayakan diri gue di sini, gitu loh, membahayakan diri gue. Itu yang harus kalian tahu. Ketika orderan ini membahayakan diri gue sebagai driver, ketika gue membawa orderan ini, contoh seperti barang yang sudah tidak bukan ukurannya lagi, beratnya, panjangnya, tentunya otomatis gue akan cancel. Seperti itu dong aturannya. Ketika gue main Grab pun penumpang lebih dari satu, dia bawa anaknya, bawa ya kalau kira-kira itu banyak, ya gue pasti akan cancel. Tapi di sini mungkin gue juga akan tetap bawa ketika memang mungkin si ibu ini ngomong, Pak tolong please bawa, tolongin saya, anterin anak saya ke sekolah, saya mungkin tidak ada biaya lagi, ya gue akan berbesar hati akan mengantarkan anak ini tetap, walaupun anak ini 3 orang atau 2 orang seperti itu lain hal. Nah, aturannya sebenarnya sudah ada, bahwa aturan yang panjang 70, berat 20 itu sudah ada. Oke, teman-teman. Sebenarnya juga sih semua tergantung dari customer juga sih. Betul juga dikatakan Bang Ronald. Kalau misalnya Anda itu tahu aturan, tapi Anda sebetulnya tidak bisa memberikan jasa untuk kepada kami untuk mengangkut barang ini, Anda coba tolonglah yang baik gitu kan ya. Saya setuju Bang Ronald, kita minta tolong. Kalau mereka minta tolong kawan-kawan, kita kemanapun kita antar. Ya, ingat di lubuk hati sanubari kita yang paling dalam itu, di situ itu sebetulnya ada perasaan yang lembut. Sekalipun kita memiliki watak yang keras begitu, tapi di lubuk hati yang paling dalam itu ada kelembutan. Nah, secul kelembutan itu nantinya kemudian akan memerintahkan kepada otak kita untuk mengatakan bahwa kasihan nih orang ini, antarlah orang ini meskipun dia tidak punya uang. Itu yang dimaksud oleh Bang Ronald. Dan saya setuju itu. Sering kami atau mungkin teman-teman di luar sana tidak memungut biaya dari pengantaran dari para customer yang betul-betul membutuhkan pada saat itu. Mantap Bang. Kita lanjut teman-teman. Di program Gojek ya, tapi apakah customernya mengerti? Tidak. Apakah customernya menjalani? Tidak. Apakah resellernya mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh Gojek? Tentu tidak. Mereka berpikir dengan mereka menggunakan jasa Gojek, masa bodoh, peduli setan sama ukuran berat, panjang dan barang. Yang penting barang gue laku. Ya, urusan masalah resiko di jalanan, reseller emang pernah ngerti. Kita bakalan beresiko ketika kita bawa barang-barang yang memang sudah bukan aturannya lagi. Nggak ngerti kawan. Gue sebagai driver yang memang tahu aturan, ya gue nggak akan bawa. Ya mungkin di luar sana masih banyak mungkin teman-teman driver yang memang sebenarnya tahu itu udah salah, tapi berhubung memang kebutuhan ekonominya yang minim, ya mau nggak mau, suka nggak suka, dengan terpaksa mereka harus bawa. Tentunya juga gue tidak menyalahkan driver ini untuk membawa. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi gue sebagai driver yang memang memahami aturan, harusnya gue nggak bawa seperti itu. Karena dampaknya ya seperti contoh yang akuarium kejadian yang beberapa bulan atau tahun lalu itu pecah
karena dia bawa akuarium itu dari Cilandak. Itu ada di videoku juga, banyak itu kejadian seperti itu, dan mengundang reaksi gue sebenarnya sudah salah drivernya. Ya kembali lagi, driver ini tidak mau meng-cancel orderan karena ya nahan performa. Ya itulah ya, jadi gue nggak pernah menyalahkan untuk driver mau bawa. Oke, teman-teman, sedikit lagi videonya mau habis, tapi saya ingin sedikit komentari bahwa teman-teman yang ada di luar sana, yang dikatakan Bang Ronald tadi ini soal performa, bisa jadi juga ada benarnya kawan-kawan. Saya termasuk salah satu tidak peduli dengan performa. You mau kasih aku bintang 1, you mau kasih aku bintang 5, itu nggak ada soal buat saya gitu kan ya. Iya kan? Karena you ngasih bintang 1 itu terkadang hanya karena Anda membenci saya, membenci driver gitu ya. Mungkin. Nah, kesakitan Anda itu kemudian Anda lampiaskan dengan memberikan bintang 1. Seolah-olah Anda ingin mengatakan supaya orang ini dikasih hukuman. Padahal kawan, semua itu tergantung dari cara kita membinanya. Kalau misalnya Anda bisa membina perasaan Anda supaya tidak tersinggung, maka perasaan Anda tidak akan pernah tersinggung. Sekalipun apa yang dikatakan orang lain itu jelek buat Anda. Begitu. Jadi, saya pribadi tidak peduli dengan performa. Saya melihatnya kalau saya dikasih bintang 1, lalu kemudian itu kan ada angka-angka kawan ya, angka turun. 2, 3, 4 hari ke depan naik lagi tuh. Jadi saya pikir ya udah, tidak berarti saya tidak peduli lalu kemudian saya memperlakukan customer itu dengan baik. Tidak, kita diajarkan untuk berperilaku lembut tentu. Ya kita harus memberikan kelembutan itu pada orang lain. Karena nanti endingnya adalah penilaiannya bintang 1, bodoh amat gitu kan ya. Itu sih menurut saya. Saya pikir teman-teman jangan pernah takut juga dikasih bintang 1, karena setelah turun itu bintang rating Anda akan naik lagi kan, begitu kan. Mohon maaf kalau saya salah. Kita lanjut. Atau tidak itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Gue juga sebagai driver, kalian juga sebagai driver. Tentunya porsinya beda teman-teman. Mungkin kalian berpikirnya hanya rupiah dan rupiah, tapi tidak memikirkan keselamatan kalian sendiri. Seperti itu. Kalau ongkosnya tidak sesuai dengan resikonya, ya wassalam ya. Tapi gue tidak menyalahkan untuk driver-driver yang membawa barang-barang udah menyalahi aturan ini ya, karena mungkin ada iming-iming tips ditambahin lah sekian dan sebagainya. Itu urusan masing-masing driver. Gue di sini cuma mereaction aja, karena alasan gue melewatkan atau meng-cancel orderan ya penjemputan jauh, barang tidak sesuai, kita harus naik-naik ke mall, ke lantai. Gue bingung ya, di Gojek itu kayaknya nggak ada untuk aturan driver itu harus naik-naik ke lantai 4. Aturan itu harus naik-naik nggak ada kayaknya. Gue belum pernah baca itu ya di Tartib Jet juga nggak ada aturan kita driver. Kita hanya mengantarkan sesuai tempat perkara, istilahnya customer harus turun ke bawah, ya itu urusan dia gitu loh. Jadi gue belum pernah baca ada aturan Gojek untuk naik-naik ke lantai 4, ngambil-ngambil barang ke atas-atas. Gue belum pernah dengar seperti itu. Dan untuk prosedur parkiran sebenarnya di Gojek sudah ada tulisan itu, kalau kita pesan food itu di bawah itu ada ongkos ini atau biaya ini belum termasuk parkiran, seperti itu ya. Jadi gue hanya bekerja cerdas aja di sini, karena dari berbagai macam pengalaman yang memang gue jalanin ya gak ada untungnya kalaupun barang-barang yang beresiko ini gue bawa. Oke, jadi di sini gue hanya mengajak teman-teman untuk berpikir cerdas aja. Ketika memang orderan ini sudah melanggar aturan, dan ketika memang segala sesuatunya ini sudah dilanggar oleh customer, ya tentunya juga kita sebagai driver harusnya bisa berpikir bijak, bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan. Tentunya tidak kita ambil barang-barang yang sudah ada aturannya atau sudah dilanggar oleh customer. Kenapa? Karena dampaknya ya ke driver-driver yang sudah
meng-cancel orderan ini untuk tidak diulangi, melewatkan orderan ini untuk tidak diulangi, tapi ya driver-driver juga yang ngambil barang-barang seperti ini, tentunya juga customernya atau resellernya berpikir, toh kalau lu nggak mau ngambil, nanti juga bakalan ada driver yang ngambil. Ya serba salah gitu loh. Kita udah bersusah payah untuk membuat semuanya menjadi taat kepada aturan, tapi ada beberapa driver di luar sana yang memang masih mengambilin. Ya alasannya arah pulang lah, ya alasannya anget lah, ya bingung juga sih sebenarnya. Jadi poinnya tuh kesalahannya ya kembali ke driver, bukan tidak bersyukur teman-teman, tapi memang sudah ada aturannya. Istilahnya gini, Gosam itu 20 kg panjang, beratnya panjang 70, dan ride itu kan hanya bisa dinaikin untuk satu orang penumpang, tapi masih banyak di luar sana orang yang memang penumpangnya lebih dari satu, ya bisa 2 orang. Dan gue pribadi pernah membawa ride itu, dia bawa anak 2 dan ibunya 1. Tentunya ya karena memang urusan sekolah pada saat itu baru masuk ya, itu 2 tahun yang lalu, harusnya gue bawa aja lah, ya udah nggak apa, itu gue membantu ibu ini, ya ongkosnya tetap aja 9.600 teman-teman, ya nggak apa-apa lah. Tapi kan ini nggak bisa terus dibiasakan hal seperti ini gitu, nggak bisa terus ditanamkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya nggak bakal berubah aturan ini. Tapi kalau kalian cancel barang atau orderan yang sudah melanggar, kan tentunya kedepannya untuk kita juga sama halnya sebenarnya. Ketika kita tidak menyukai dengan sistem Gojek, ya demo, ya segala macam, ya menurut gua dengan demo pun bukan jadi satu solusi untuk menyelesaikan persoalan atau misalkan keegoisan Gojek. Satu-satunya cara untuk membuat Gojek berubah, ya kalau gua gitu disuruh memilih demo atau offline, gua lebih bagus memilih offline atau tidak online sama sekali. Kenapa seperti ini? Karena buat gua demo pun nggak akan menemukan solusinya. Ketika driver banyak yang demo, banyak juga driver yang memang masih memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari orderan. Bisa dia tidak pakai jaket ojek online, bisa juga dia tidak memakai helm ojek online. Dan ketika memang orderan ini membludak, tentunya otomatis lonjakan tiba. Yang tadinya driver ini nggak mau narik karena lonjakan yang tadinya mungkin 5 kilo 9.600, tapi ditawarkan Gojek menjadi 30 atau 40.000, tentunya bakalan diambil dengan tidak memakai atribut. Sama sebenarnya halnya seperti itu. Jadi susah untuk melawan hawa nafsu yang memang ada di dalam diri kita. Seperti solusinya cuma offline, 1 hari aja offline. Apa yang dirasakan oleh restoran di sana, apa yang dirasakan oleh reseller di sana. Restoran tidak ada yang ngambil driver, nggak ada. Reseller bakalan banyak barang menumpuk di sana karena nggak ada driver. Nah, kenapa sebenarnya offline masalah ini tidak bisa serempak atau tidak bisa kompak, ya karena satu lagi kembali ke kebutuhan. Nah, jadi dengan kembalinya ke kebutuhan kita masing-masing setiap driver, tentunya dimanfaatkan oleh PT Gojek bahwa nggak akan pernah driver offline massal, bakalan ada pasti driver yang online. Contoh salah satunya dengan menaikkan tarif harga Gojek seperti itu. Contoh ride 9.600, jarak 5 kilo biasanya 9.000, dinaikkan 30.000. Ada yang mau ambil nggak? Pasti ada yang ngambil. Jadi sebenarnya dari kita sendiri driver yang memang bisa membersihkan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukan oleh customer, dan tentunya susah gitu loh kalau memang masih diambil orderan yang sudah dilanggar. Gojek memanfaatkan momen ini bahwa tidak mungkin akan ada driver yang memang total offline, karena Gojek pasti melihatnya banyak driver di sana yang memang hanya fokus untuk ngojek aja dan tidak bekerja gitu. Tentunya kita yang fokus di ojol ya berpikir kalau gua nggak cari makan hari ini, ya tentunya anak istri gua kelaparan. Tapi menurut gua kalau memang 1 hari atau setengah hari kita offline massal, ini menjadi satu tamparan besar untuk orang kantor, yang dimana kantor Gojek bakalan diprogram oleh customer, reseller atau restoran seperti itu. Karena ketika memang customer yang driver yang ada, tentunya disusahkan. Biasanya ada tapi nggak bisa dapat driver. Restoran ketika sudah menyiapkan semua, tapi ada yang order tapi driver yang nggak ada.
sana udah banyak yang pesan online shop dan sebagainya, tapi barangnya menumpuk, tidak ada lagi yang memang mengambil atau driver tidak mengambil seperti itu. Itu menurut gue solusi yang memang bagus untuk mendemo Gojek. Caranya ya offline massal, tapi apakah bisa kita offline massal? Nggak akan pernah bisa, kawan. Itu sudah beberapa kali dilakukan. Gojek akan melihatnya karena kebutuhan, nggak semua bakalan bisa offline massal. Dari mana? Gojek akan memancing drivernya dengan lonjakan yang harga yang tinggi. Tentunya driver-driver yang memang sudah konsisten tidak akan online dengan harga yang seperti ini pasti diambil seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi berpikirlah cerdas, bukan bermaksud di sini gua untuk tidak bersyukur, tapi memang sudah dilanggar aturan belak-belakan, sudah terang-terangan aturan ini dilanggar, seperti red yang lebih dari satu orang, gosen yang udah bukan ukurannya. Jadi bukan tidak bersyukur, teman-teman. Itu aja gue mungkin klarifikasi di sini. Jadi untuk kalian-kalian yang memang mengomentari channel gue bahwa gue adalah driver yang babu, driver tidak bersyukur, kalian salah, teman-teman. Karena customer yang memang sudah melanggar aturan, tentunya gue sebagai driver yang tahu aturan-aturannya, gue juga tidak mau mengambil barang-barang seperti ini. Jadi itu aja, teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngerti, karena di sini gue rasa mungkin bukan driver aja yang nonton YouTube gue, tapi mungkin banyak customer banyak di luar sana yang melihat video gue di sini. Nah, kenapa gue buat videonya di sini? Biar kalian tahu, biar kalian ngerti seperti apa driver-driver Gojek di lapangan sana. Banyak kejadian-kejadian yang memang kalian mungkin tidak tahu yang dialami driver di luar sana. Jadi biar paham aja mungkin untuk semua rakyat atau semua warga Indonesia ya, bahwa kami sudah berjuang mati-matian demi kalian, tapi masih ada banyak customer yang tidak bisa menghargai kami sebagai driver. Itu ya. Sekian, terima kasih, tetap semangat, salam satu aspal. Oke, teman-teman, videonya sudah selesai. Jadi semua tergantung pada teman-teman. Bang Ronald itu berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada Anda dan pengetahuan kepada para customer dan reseller semampunya, sepengetahuannya. Apa yang dia dapatkan, dia mencoba untuk mengekspresikan di kontennya. Anda mau menyimpulkan apa, negatif, positif, itu berpulang kepada Anda. Begitu juga saya di sini, teman-teman. Saya mereaksi dari video dari Bang Ronald ini, itu berdasarkan pemahaman pengetahuan saya. Jadi artinya adalah bahwa apa yang aku jelaskan di sini, apa yang aku review di sini, atau apa yang komentar di ini berdasarkan kemampuan pemahaman apa yang saya miliki, begitu. Kalau misalnya teman-teman di luar sana memiliki pengetahuan yang berbeda, oke, silakan berikan komentarnya gitu. Jangan berkomentar secara negatif. Ambil positifnya aja deh gitu kan. Begitu. Saya pikir itu videonya Anda bisa simpulkan sendiri. Dan Bang, sekali lagi mohon izin Bang, saya mereaksi video Anda, dan tapi yang jelas bahwa kita ingin orang-orang yang ada di luar sana, sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana, selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya, dan tentu bekerja dengan cerdas seperti tadi yang dikatakan Bang Ronald. Baik kawan, semoga hari ini Anda diberikan kemudahan, sampai kemudian tahun depan, di tahun baru kembali, kita tetap diberikan perjalanan yang indah, dan salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.